Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnama The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 79 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Wajah Lindong hitam saat dia melihat Yan yang keluar sesuka hatinya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Yan, sialan." Yan menghindari tangan Lindong dan tanpa daya berkata, "Kamu benar-benar keras kepala seperti batu. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak akan pernah bertanya. Kamu terlalu banyak ikut campur." Lindong mengatupkan giginya karena marah. Dia mencoba untuk meraih Yan beberapa kali, tapi pedang panjang berselubung tiba-tiba menyapu di depannya dan menghentikan Lindong tepat saat dia hendak meraih Yan. Ling Qingzu melirik Lindong. Setelah itu, dia menatap Yan, mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Mata Yan berhenti pada Ling Qingzu dan menjawab, "Aku adalah roh batu leluhur. Saya selalu berada di tubuh orang ini." Tatapannya menatap lurus ke arah Qingzu. Ini bukan karena penampilan Ling Qingzu, tapi karena riak yang sangat samar yang hanya bisa dideteksi olehnya. Lindong melangkah maju dan menghalangi tatapan Yan. Ekspresinya tidak ramah dan berkata, "Hei, apa yang kamu cari darinya?" Yan melirik Lindong dan berkata dengan kasar, "Tidak peduli betapa cantiknya wanita ini, dia hanya kerangka di mataku. Untuk apa kamu cemburu?" Lindong merasa wajahnya memerah dan menatap Yan. Ling Qingzu sedikit geli saat dia melirik Lindong, lalu dia bertanya pada Yan, "Mengapa kamu tahu bahwa aku memiliki riak yang mirip dengan leluhur simbol?" Yan tersenyum dan mengatakan bahwa leluhur simbol adalah pemilik pertamanya, dan jelas dia sangat akrab dengan fluktuasi ini. Baru saat itulah Ling Qingzu mengangguk ringan. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat matanya yang jernih menatap Lindong dan bertanya, "Apakah kamu ingin tahu mengapa aku memiliki fluktuasi seperti ini?" Lindong ragu-ragu sejenak di bawah tatapan Ling Qingzu. Hal ini menyebabkan Yan menjadi kesal dalam hati. Bocah ini biasanya sangat tegas, namun dia menjadi sangat ragu-ragu ketika datang ke wanita ini. Apakah percintaan benar-benar merepotkan? Meskipun Lindong tidak menjawabnya secara langsung, Ling Qingzu sangat cerdas. Dia perlahan menarik kembali pandangannya dan terdiam sejenak. Akhirnya dia berkata, "Setiap penguasa istana dan penerus istana kemurnian tertinggi 9 surga kami telah berlatih seni bela diri misterius yang disebut seni penginderaan zenit. Sejak muda, seni bela diri ini tidak memiliki kemampuan tempur dan tidak dapat digunakan untuk melawan musuh, namun itu wajib." Seni penginderaan zenit? Lindong dan Yan tercengang. Mereka bertukar pandang. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka pernah mendengarnya. Seni bela diri ini sangat mendalam. Para pendahulu dari istana kemurnian tertinggi 9 surga kami tidak dapat mencapai kemajuan apapun meskipun menggunakan seluruh hidup mereka untuk mempelajarinya. Namun, karena aturan istana, kami tidak pernah menyerah. Selain itu, berlatih seni bela diri ini mengharuskan seseorang untuk murni pikiran dan tubuhnya. Oleh karena itu, praktisi harus perawan. Kalau tidak, seni akan rusak. Ekspresi kaku melintas di mata Ling Qingzu ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya melirik Lindong, menyebabkan punggungnya dipenuhi keringat. Ini berarti bahwa di saat-saat itu, Lindong telah menghancurkan 10 tahun pelatihan pahit Ling Qingzu. Tidak heran, Qingzu membencinya sampai ingin membunuhnya saat itu. Ia lalu memandang Ling Qingzu dan bertanya dengan heran, "Tapi sekarang, kamu sepertinya sudah berhasil menguasainya." Qingzu sedikit mengangguk dan berkata, "Saat itu, guru sangat marah ketika dia mengetahui bahwa semua kerja kerasku hancur. Namun, dalam 8 tahun berikutnya, kemampuanku dalam seni penginderaan zenit meningkat pesat. Beberapa waktu lalu, guru mengorbankan hidupnya dan bantuan dari banyak tetua agar saya bisa berhasil menguasai seni penginderaan zenit. Pada saat itu, tubuhku mendapatkan jejak fluktuasi yang disebut mirip dengan leluhur simbol. Kekuatan ini memang sangat tangguh. Meskipun aku hanya di tahap samsara, jika aku menggunakan kekuatan ini akan sulit bahkan bagi para ahli reinkarnasi untuk menghentikanku." Yan mengangguk. Dia telah melihat Ling Qingzu mendobrak dunia pesta iblis yang diciptakan oleh Tian Yuanzi dari penghancuran diri mereka dengan sebuah tebasan. Kekuatan seperti itu mungkin tampak tidak mencolok, tetapi itu sangat menakutkan. Yan menatap Lindong. Melihat Lindong tidak bereaksi, dia tanpa sadar terbatuk-batuk dengan sikap kesal. Kemana kesigapan yang biasa dari bocah ini? Perasaan tak berdaya melanda Lindong setelah mendengar batuk kering, namun dia tetap merasa tak berdaya. Lindong hanya bisa memilih mengabaikan pengingat Yan. Dia tertawa kering dan berkata, "Ini sudah sangat larut. Surau dan yang lainnya masih menunggumu."
Ling Qingzu melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku harus pergi. Ling Qingzu mengangguk setelah melihat Lindong tidak berkata apa-apa. Setelah itu, dia berbalik dengan tegas. Sosoknya yang anggun mengungkapkan lekuk tubuhnya yang menggoda di depan mata Lindong. Kamu benar-benar sangat mengecewakan. Yan tanpa sadar memarahi ketika dia melihat Ling Qingzu akan pergi. Lindong hanya bisa tertawa dan berkata, "Mengapa kamu begitu semangat? Ada banyak jalan di dunia ini. Aku tidak percaya bahwa tidak ada metode lain untuk mengejar Master S. Ayo pergi, kita juga harus kembali." Lindong baru saja akan berbalik, namun dia tiba-tiba dihentikan oleh Yan. Seketika Lindong melihat bahwa Ling Qingzu telah berhenti, lalu dia berbalik menatap Lindong dan bertanya, "Apakah kamu ingin mempelajari seni penginderaan zenit ini?" Lindong dengan kosong menatap Ling Qingzu. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Jika dia terus bersikap tidak masuk akal, itu sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Dia segera mengangguk dan dengan patuh menjawab, "Ya." Ling Qingzu lalu bertanya, "Apakah kamu akan pergi keluar selama dalam waktu-waktu ini?" Lindong tercengang oleh kata-kata yang agak aneh ini. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Aku akan menuju ke wilayah Swan Utara untuk membawa King Tan kembali." Ling Qingzu berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menemanimu." "Ah?" Lindong tercengang. "Apa kamu yakin? Kamu kan pemimpin istana dari istana kemurnian tertinggi 9 surga." Ling Qingzu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Matanya yang jernih menatap Lindong saat dia berkata, "Ada banyak tetua di istana. Tidak masalah jika aku pergi untuk beberapa waktu. Tapi kamu harus janji padaku." "Apa itu?" "Jangan tanya apapun yang berhubungan dengan seni penginderaan zenit mulai sekarang dan seterusnya. Jika waktunya tepat, aku akan mencoba dan melihat apakah aku dapat membiarkanmu mempelajarinya." Ling Qingzu berkata dengan suara lemah. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Ini adalah rahasia yang dijaga ketat dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu. Akankah?" Qingzu lalu menyaut, "Aku saat ini adalah penguasa istana dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Selain itu, kamu adalah dermawan besar dari istana kemurnian tertinggi 9 surga kami. Kemungkinan para tetua lainnya tidak akan keberatan." Lindong melihat ekspresi sangat tenang Ling Qingzu ini. Akhirnya dia dengan ringan mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku janji." Selain itu, Lindong berhenti sejenak. Segera setelah itu, dia menggertakkan giginya sedikit dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku ingin mempelajari seni zenit ini darimu?" Mata jernih Ling Qingzu menatap Lindong. Dia dengan lembut berkata, "Setiap orang harus membuat pilihan mereka sendiri. Kamu telah memilih untuk mencariku, dan aku telah memilih untuk mengajarimu seni zenit. Aku tidak butuh alasan. Aku akan meminta Surau dan yang lainnya untuk maju dan kembali." Ling Qingzu tidak menunggu jawaban Lindong setelah dia selesai berbicara. Dia berbalik dan meninggalkan hutan. Lindong merasa sedikit tercengang saat melihat sosoknya. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Yan memperhatikan dari samping sambil menghela nafas. "Wah, kamu benar-benar sangat beruntung. Seni penginderaan zenit jelas merupakan rahasia yang dijaga ketat dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Bahkan, jika orang lain telah berjasa besar untuk istana itu, mereka pasti tidak akan mengambil sesuatu yang begitu penting." Selain itu, Ling Qingzu sangat cerdas. Dia telah menebak dengan jelas alasan Lindong ingin mempelajari seni penginderaan zenit. Namun, dia tidak berkomentar tentang hal itu. Lindong terdiam. Hatinya diganggu oleh emosi yang rumit. Setelah itu, dia berjalan ke depan dan secara kebetulan melihat Ling Qingzu mengatakan sesuatu kepada Surau. Dari sudut Lindong, dia bisa melihat ujung telinga lembut Ling Qingzu memerah. "Kakak Lindong, sementara kami akan menyerahkan kakak perempuan padamu. Tolong jaga dia baik-baik ya." Surau melambaikan tangan kecilnya ke arah Lindong dan berkata dengan suara yang indah. Namun, sarung pedang Ling Qingzu mengetuk dahinya dengan amarah yang malu. Hal ini menyebabkan beberapa rasa sakit muncul di wajah kecil Surau. Sekelompok wanita muda dari istana kemurnian tertinggi 9 surga bercanda dan menggoda Ling Qingzu untuk sementara waktu. Akhirnya, tawa indah mereka berangsur-angsur menjadi jauh. Tawa yang jelas terus bergema di hutan pegunungan. Ling Qingzu memperhatikan mereka pergi. Baru kemudian dia berbalik dan tiba di depan Lindong, lalu ia bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi?" "Besok, saya akan kembali dulu untuk memberitahu mereka." Lindong merenung sejenak. Sekarang tidak ada masalah di sekte Dao. Dia harus bergegas dan pergi ke wilayah Swan Utara untuk membawa King Tan kembali. "Oke." Ling Qingzu mengangguk dengan lembut dan tidak berbicara lebih jauh. Lindong berbalik setelah melihat ini dan mereka berdua kembali ke sekte Dao. Mereka secara kebetulan bertemu Ying Xiaoxiao setelah kembali ke sekte Dao. Mata Ying Xiaoxiao tanpa sadar menjadi agak aneh ketika dia melihat mereka berdua. Namun dia tidak berkomentar dan Lindong juga tidak menjelaskan apapun.
Dia hanya meminta Ying Xiaoxiao untuk mengatur akomodasi Ling Qingzu sebelum langsung menuju Ying Xuanzi untuk memberitahu bahwa dia harus pergi untuk sementara waktu. Ying Xuanzi sedikit terkejut, tetapi tidak menyuarakan keberatan. Dia hanya menginstruksikan Lindong untuk berhati-hati, bagaimanapun dunia saat ini tidak damai. Setelah itu, Lindong menuju ke gunung belakang dan memberitahu Ying Huan. Dia juga setuju ketika dia mendengar bahwa Lindong berencana untuk membawa King Tan kembali. Dia berkenalan dengan King Tan dan mereka berdua memiliki hubungan yang relatif baik. Dia ingin mengikuti Lindong, tetapi kondisinya saat ini tidak cocok. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan menyesal tetap berada di sektor Dao. Lindong melihat gunung yang jauh setelah keluar dari gunung belakang. Dia merenung sebentar sebelum memerintahkan seorang murid untuk membawa 2 toples anggur premium. Setelah itu, dia membawanya ke gunung itu. Di puncak gunung, dia melihat sosok berambut merah duduk di atas batu. Lindong lalu duduk di atas batu di samping Master Api dan mengayunkan toples anggur di tangannya sebelum dia melemparkannya. Master Api menangkapnya dan bermain-main dengannya sebelum dia dengan samar bertanya, "Mengapa? Apakah kamu tidak marah lagi? Apa maksudmu?" Lindong menghela nafas pelan sambil menatap gunung di belakang sektor Dao. Master Api mengikuti garis pandangannya dan melihat ke atas juga. Kemudian dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Aku bertindak di belakangmu kali ini, dan itu memang perbuatan yang memalukan dan bahkan mungkin sedikit tidak adil untukmu dan Ying Huan. Oleh karena itu, wajar jika kamu merasa kesal. Namun, bahkan jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan melakukannya lagi. Selama Perang Dunia Besar kuno, guru menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah di antara pesawat. Baru kemudian, dia mengakhiri malapetaka ini. Namun, Imo itu memang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka semua, banyak dari mereka masih berhasil melarikan diri. Selain itu, ada beberapa Imo kuat yang mampu menandingi kami dan memaksa kami ke dalam situasi di mana kami berdua akan terluka. Faktanya, meskipun Imo pada akhirnya dipaksa untuk mundur, kami juga dipaksa untuk memasuki mode tidur atau memasuki reinkarnasi. Saat ini guru sudah tidak ada. Jika dunia turun ke dalam kekacauan sekali lagi, adik perempuan junior adalah satu-satunya harapan kita. Lagi pula, guru pernah berkata bahwa adik perempuan junior memiliki peluang tertinggi untuk mencapai levelnya. Oleh karena itu, kita semua rela mengorbankan hidup kita untuk melindunginya. Meskipun kami semua terluka parah, kami tidak keberatan sama sekali ketika guru memilih untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindunginya melalui reinkarnasi. Lindong tetap diam. Lagi pula, dia sudah tahu tentang ini. Ini juga alasan mengapa Master Pelahap akhirnya memicu reinkarnasinya sendiri. Master Api membuka toples angkurnya sebelum dia mengambil seteguk besar dan berkata dengan lemah, "Kehidupan dunia ini hanya akan selamat jika adik perempuan junior mampu mencapai tingkat kultivasi guru. Ini satu-satunya cara kita bisa menghentikan invasi Imo. Agar hal ini terjadi, kita akan menggunakan semua kekuatan kita dan bahkan segala cara curang." Lindong tetap diam. Setelah itu, dia mengambil seteguk anggur yang tajam dan kuat itu. Kemudian, dia mengguncang toples anggurnya dan berkata, "Kalian memiliki niat yang mulia. Dalam hal ini, aku memang kurang dibandingkan denganmu. Namun, ini bukan kompetisi yang ingin saya ikuti. Aku telah berjuang dengan caraku dan perlahan-lahan naik dari tempat kecil, dan aku juga telah melalui banyak hal. Alasan mengapa aku berlatih dan bekerja keras adalah sederhana. Aku hanya ingin melindungi mereka yang ingin aku lindungi. Selama aku bisa mencegah mereka terluka, aku tidak peduli bahkan jika saya berakhir dengan cedera. Mungkin kamu mengatakan bahwa invasi Imo adalah masalah yang sangat parah yang mempengaruhi seluruh dunia. Karena itu, jika kita kalah perang, tidak mungkin aku bisa melindungi mereka yang aku sayangi. Itu memang benar. Oleh karena itu, untuk melindungi mereka, aku tidak akan ragu bahkan jika aku harus bertarung sampai mati dengan Imo. Sejujurnya, aku telah bertarung dengan Imo melalui berbagai cara selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya ada perbedaan. Aku tidak memintanya untuk menyerah pada tugas itu. Hanya saja, aku pikir bahwa mungkin aku akan mampu memikul beban itu. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi memikul beban berat itu. Dengan tawa mengejek diri sendiri, Lindong melanjutkan, "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat dunia. Aku hanya orang biasa. Namun, aku bersedia membayar harga berapapun untuk melindungi orang-orang yang aku sayangi." Master Api memandang Lindong beberapa lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Hanya dia yang bisa memikul beban itu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya." "Mengapa? Apakah karena itu adalah yang dikatakan oleh simbol leluhur?" Lindong tersenyum. Di bawah penerangan sinar matahari, dia tampak sangat bertekad. Setelah itu dia berkata,
Tidak ada yang absolut di dunia ini. Bahkan jika peluang itu melawanku, aku tidak akan pernah menyerah. Master Api dengan lembut mengayunkan toples anggurnya. Sementara itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit rumit saat dia menatap Lindong dan berkata, "Meskipun menurutku kamu sedikit naif, aku mengagumi keberanianmu. Sekali waktu, aku memiliki pola pikir yang sama juga. Lagi pula, aku menyukainya dan juga ingin membantunya memikul tanggung jawab itu. Namun, aku akhirnya menyerah. Aku memilih untuk menyerah dalam menghadapi tanggung jawab seperti itu. Aku merasa bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memikulnya. Haha, terus terang, itu karena aku kurang berani. Segala sesuatu yang lain hanyalah alasan. Terkadang, saya mengagumi ketekunanmu. Meskipun tindakanmu mungkin tampak sembrono, setidaknya itu tidak membuatmu menyesal." Lindong melihat ekspresi pahit Master Api sebelum dia perlahan-lahan terdiam. Kemudian, dia diam-diam meneguk 2 suap anggur dari toples anggur di tangannya. Ekspresi pahit di wajah Master Api dengan cepat menghilang. Kemudian, dia melirik Lindong dan berkata, "Pada akhirnya, keinginan kita tidak akan pernah mengubah situasi. Namun, karena kamu sangat percaya diri, kamu harus menggunakan kemampuanmu sendiri untuk membuktikannya. Kita hanya memiliki satu kesempatan, dan itu akan disediakan untuk adik perempuan junior. Sampai sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya." Lindong memegang toples anggurnya. Dia tahu bahwa saat ini tidak mungkin baginya untuk meyakinkan Master Api. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki sudut pandang yang sangat berlawanan. Dia ingin melindungi Ying Wanwan, sementara Master Api ingin membangunkan Master S. Keputusan harus dibuat. Untuk mengubah pendapat mereka, Lindong harus membuktikan kepada Master Api dan yang lainnya bahwa dia bisa melampaui Master S. Namun, jalan ini begitu berbahaya. "Apakah kamu akan pergi?" Master Api tiba-tiba bertanya. "Ya, aku akan pergi ke wilayah Swan Utara." "Pergilah, aku akan berjaga. Terlebih lagi, selama dia ada di sini, aku tidak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu," kata Master Api. "Terima kasih banyak." Lindong mengangguk dan berkata, "Ini adalah tugasku. Aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak memintanya." Master Api menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berdiri dan melihat ke belakang gunung yang sekarang diselimuti oleh aura dingin. Setelah itu, ekspresi lembut muncul di matanya saat dia berkata, "Sebenarnya, aku sangat ingin berterima kasih. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat adik perempuan junior tersenyum seperti itu. Dia sangat tenang sejak muda dan seolah-olah dia tidak pernah memiliki emosi. Setelah melihat senyumnya, aku bisa mengerti mengapa kamu ingin melakukan segalanya dengan kekuatanmu untuk melindunginya. Meskipun aku bisa berempati denganmu, kenyataan itu kejam." Master Api melambaikan tangannya dan menghela nafas. "Pergilah, meskipun kita mengobrol panjang, setelah tubuh asliku tiba, aku masih akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Pada saat itu, mungkin cara satu-satunya adalah kita harus bertempur." Lindong tersenyum. Dia mengangguk berat dan berkata, "Mampu bertarung denganmu, Master Kuno, adalah kehormatanku. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidupku, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian untuk merebutnya." "Haha, kamu punya nyali. Aku sangat menantikan hari itu." Lindong langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menghabiskan toples anggurnya sebelum dia membuangnya dan pergi dengan tawa keras. Master Api melihat ke belakang Lindong yang menghilang ke kejauhan. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan bergumam, "Semoga kamu akan terus bertahan seperti ini agar kamu tak menyesal jika kamu gagal." Tiba-tiba, aliran aura dingin melonjak ke tebing. Ying Wanwan tiba-tiba muncul di batu tempat Lindong duduk sebelumnya. Namun, dia tidak berbicara. Matanya menatap sosok jauh Lindong sebelum dia dengan lembut mengambil toples anggur dan menyesap anggur yang tersisa. Master Api akhirnya menghela nafas. Dia menatap Ying Wanwan dan tersenyum pahit. "Dengan orang bodoh yang melindungimu, tidak heran kamu menolak untuk bangun. Namun, kamu harus sadar bahwa pada akhirnya tidak ada yang akan berubah. Dia tidak bisa memikul beban itu. Selain itu, apakah kamu ingin dia mengalami kesulitan seperti itu?" Ying Wanwan tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia dengan lembut melipat kakinya yang panjang dan memeluk lututnya dengan tangannya. Dia membenamkan kepalanya di antara lututnya. Sementara itu, rambut biru esnya tersebar seperti teratai es yang mekar. Sosoknya yang halus bergetar dengan lembut. Segera setelah itu, air mata sedingin es jatuh. Air mata itu berubah menjadi bunga es saat mereka mendarat di tanah. Suara serak lalu dipancarkan. "Aku tahu, aku akan menerima semua yang ada padaku. Namun, aku sangat menyukainya." Master Api melihat sosok itu yang terus bergetar. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia masih bisa merasakan sedikit sensasi pahit yang bergejolak di dalam. Namun,
dia hanya bisa duduk di samping dan menonton dengan tenang, sama seperti bertahun-tahun yang lalu, menertawakan betapa tidak berdayanya dia. Matahari terbenam menyelimuti tebing, kepingan salju terbentuk sebelum perlahan-lahan melayang ke bawah. Itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Keesokan harinya, bahkan sebelum sinar matahari pertama menyentuh tanah, Lindong sudah bersiap untuk pergi. Dia tidak memperingatkan siapapun, namun pada saat dia tiba di pintu masuk sekte Dao, sudah ada sosok cantik yang mengenakan gaun putih dengan tenang berdiri di sana. "Kamu lebih awal." Lindong tersenyum ke arah Ling Qingzu dan berkata, "Ini akan menjadi perjalanan panjang ke wilayah Xuan Utara. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita bisa kembali." Ling Qingzu masih memegang pedang panjang di tangannya. Sementara itu, matanya yang jernih dan cerah menatap Lindong saat dia berkata, "Ayo pergi." Lindong mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan melirik sekte Dao sebelum dia menghela nafas. Itu tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan berbalik. Dengan cepat dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat melintasi langit. Ling Qingzu juga berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat mengikuti di belakang. Saat mereka berdua pergi, sepertinya ada sosok yang melihat mereka dari jauh di belakang gunung sekte Dao yang sekarang diselimuti oleh aura dingin. Sosok itu seperti patung batu karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kemudian aura dingin melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya. Wilayah Xuan dibagi menjadi 4 wilayah: utara, selatan, timur, dan barat. Setiap wilayah sangat luas dan semuanya adalah dunia yang berbeda. Selain itu, meskipun keempat wilayah berada di benua yang sama, jaraknya sangat jauh, dipisahkan oleh puluhan ribu gunung yang berkelok-kelok dari selatan ke utara. Bahkan individu yang cukup terampil harus membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk melintasi perbatasan ini. Ini dengan asumsi bahwa mereka cukup beruntung untuk tidak bertemu dengan berbagai binatang iblis ganas di dalam pegunungan ini. Tempat itu tertutup kabut yang terbentuk dari kekuatan yuan alami sepanjang tahun. Jika seorang individu yang tidak terampil mencoba untuk menyeberang, kemungkinan dia akan tersesat sebelum dan menjadi salah satu dari kumpulan kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan besar itu. Bahkan Lindong sedikit terganggu oleh perjalanan ini. Untungnya, dia sangat kuat sekarang dan dia masih bisa mentolerirnya. Namun, karena dia ingin segera bertemu dengan King Tan, dia dengan berani menyerbu puluhan ribu gunung besar dengan kecepatan penuh. Di tengah pegunungan berkabut, api unggun menyala. Qingzu duduk dengan tenang di samping api unggun, pedang panjangnya bersandar di tubuhnya. Kadang-kadang, matanya yang jernih dan cerah akan melirik kegelapan yang jauh. Suara angin kencang yang samar muncul di kejauhan. Lindong menepuk daun mati di tubuhnya sebelum dia tersenyum pada Ling Qingzu dan berkata, "Kabutnya terlalu tebal. Aku khawatir kita tidak bisa bepergian di malam hari. Karena itu, mari kita berkemah di sini untuk malam ini." Kekuatan yuan alami di pegunungan besar ini akan menjadi semakin padat di malam hari. Bahkan energi mental seseorang akan terhalang. Oleh karena itu, Lindong dan Qingzu memilih untuk berhenti bepergian di malam hari. Saat ini, Lindong menatap Qingzu dan mulai menyadari kalau Qingzu menggunakan salah satu tangannya yang seperti salju untuk memanggang daging di atas api unggun. Hal ini membuat Lindong tercengang melihat peri cantik seperti Qingzu melakukan tugas biasa seperti ini. Pada saat yang sama, Ling Qingzu tampaknya telah mendeteksi tatapan Lindong. Wajahnya menjadi sedikit merah. Dia segera menarik tangannya yang seperti batu giok secara diam-diam sebelum dia mencengkeram pedang panjang yang bersandar di tubuhnya. Lindong tertawa. Kemudian dia duduk di samping api unggun sebelum dia menunjuk ke daging panggang dan bertanya, "Apakah ini untukku?" Ling Qingzu tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya dan melihat pedang panjang di tangannya. Ketika Lindong melihat ini, dia langsung mengulurkan tangannya dan mengambil daging panggang itu. Setelah itu, dia menggigitnya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, sedikit gosong." Buang. Sebuah pedang berkilauan dingin tiba-tiba terhunus dari bagian sarungnya, menyebabkan api unggun meredup secara signifikan. Tangan Lindong menegang sedikit. Dia melihat ke arah Ling Qingzu yang sedang bermain dengan pedang panjangnya dengan kepala menunduk. Bahkan sampai sekarang, ekspresinya hampir tidak berubah. Akhirnya, Lindong tanpa sadar tertawa. "Tapi ini sangat enak." Setelah Lindong berbicara, dia dengan cepat menelan daging panggang ke dalam perutnya. Kemudian, dia menyeka minyak di sudut bibirnya dan berkata, "Sungguh langka bisa makan daging panggang yang dimasak olehmu. Jika itu 8 tahun yang lalu, aku pasti akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin." Ling Qingzu akhirnya mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata itu. Dia memelototi Lindong dan berkata, "Jangan menyindir seperti itu. Sampai sekarang, kamu bukan lagi pemuda 8 tahun yang lalu yang harus bersembunyi dan bertahan untuk menghadapi Lin Langtian." Lindong menatap kaget pada Ling Qingzu.
Cahaya dari api unggun menyinari wajahnya yang cantik yang ditutupi oleh kerudung, membuatnya terlihat sangat memikat. Kemudian dia tanpa sadar membuka bibirnya sebelum sensasi bangga dan puas yang langka muncul dari dalam hatinya dan meluas ke anggota tubuhnya. Bagaimanapun, sangat sulit untuk membuat Ling Qingzu yang arogan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu mengakui bahwa kamu telah salah menilaiku di masa lalu? Lindong memulihkan akal sehatnya sebelum dia segera mencoba mendorong peruntungannya. Melihat ini, Qingzu merasa situasinya sedikit lucu. Ketika dia melihat tindakan kekanak-kanakan Lindong, ekspresi lembut melonjak ke matanya yang dingin. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut dan memuaskan upaya Lindong untuk mendorong peruntungannya. Ketika dia melihat ini, Lindong tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Setelah melihat ini, Ling Qingzu tak berdaya meliriknya sebelum dia berhenti berbicara. Setelah itu, tubuhnya bergerak sebelum dia melompat ke pohon. Kemudian dia duduk, menutup matanya dan pergi ke kondisi pelatihan. Di sisi lain, Lindong bersandar pada batang pohon sebelum dia menatap Ling Qingzu. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya sebelum dia mulai memulihkan diri. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Ling Qingzu sejak mereka memasuki pegunungan besar ini, dan dia tidak lagi sulit didekati seperti sebelumnya. Sementara itu, sehubungan dengan seni penginderaan zenith, Lindong tidak pernah mengangkat topik itu lagi. Hari berikutnya, duo Lindong terus menjelajah lebih dalam ke pegunungan. Karena keduanya adalah individu yang terampil dan berani, mereka tidak mengikuti jalan yang ditentukan untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan besar ini. Sebaliknya, mereka memilih rute terpendek dan paling langsung. Namun hal itu membuat mereka agak kesulitan, tapi Lindong sudah siap dengan simbol spasialnya jika nanti mereka benar-benar tersesat. Xin lalu beralih memperlihatkan sosok kecil yang halus berlari dengan sedih di dalam kabut tebal. Saat ini, tubuhnya penuh dengan luka. Darah segar terus-menerus menetes dari tubuhnya dan mewarnai tanah menjadi merah saat ia berlari. Maus. Suara angin kencang mengikuti dari belakang. Setelah itu, lebih dari selusin sosok hitam dengan cepat mengikuti di belakang dengan keinginan membunuh yang gelap dan dingin menyebar dari dalam tubuh mereka. Buar. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba melesat dari belakang sebelum tanpa ampun menembak lurus ke kaki sosok di depan. Tangisan yang menyakitkan terdengar sebelum sosok di depan itu jatuh dengan menyedihkan. Dia buru-buru menopang tubuhnya. Kemudian matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia melihat selusin sosok yang muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Kamu pengkhianat. Tuan istana tidak akan pernah melepaskanmu." Di antara selusin sosok hitam, salah satu dari mereka terkekeh dan berkata, "Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berurusan dengan kita?" Segera setelah itu, kilatan ganas melintas di matanya sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan. Energi Yuan yang besar dan perkasa menghantam dengan kejam ke arah sosok kecil yang halus itu. Wajah wanita muda itu menjadi pucat sementara keputusasaan memenuhi matanya. Namun, pada saat yang paling putus asa, suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Setelah itu, sesosok kurus muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Sebelum serangan tajam itu menghilang dengan lambaian lengan bajunya. Perkembangan mendadak ini menyebabkan semua orang terkejut. Wanita muda itu menatap pria di depan dengan kaget. Setelah itu, dia melihat sosok pria itu berbalik sebelum sosok itu tersenyum padanya dan berkata, "Gadis kecil, jika saya membantumu menyingkirkan mereka, maukah kamu mengantar kami ke wilayah Swan Utara?" Wanita muda itu segera bersuka cita setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia tampaknya telah mengingat sesuatu ketika dia buru-buru berkata, "Penatua, terima kasih banyak. Namun, bisakah kamu juga menyelamatkan kakakku Chen Gui?" Chen Gui? Pria di depan terkejut ketika dia mendengar nama yang agak familiar itu. Segera setelah itu, dengan sedikit terkejut, dia bertanya pada wanita muda itu, "Apakah kamu dari Istana Kegelapan?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.